Baik, selamat pagi teman-teman dan sampai jumpa kembali dengan Bambang dari GET. Apa yang akan kita sampaikan pada pagi ini adalah yang pertama mengenai komitmen. Jadi apa itu komitmen dan bagaimana pengembangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa komitmen ini adalah keterikatan antara emosi dan intelektual terhadap satu tindakan tertentu. Artinya secara sederhana itu komitmen itu kalau iya ya iya. Jadi omongan itu sama dengan kelakuan. Atau dibalik kelakuan sama dengan omongan. Itu yang namanya komitmen. Jadi bukan komat kamit. Kalau komat kamit itu namanya omong doang. Ya, atau kacang, kakean cangkem. Nah, kita akan diskusikan satu demi satu ya, yang ada di slide ini sebagai bahan rujukannya. Baik, komitmen itu apa? Ya. Komitmen itu adalah the state of being bound emotionally and or intellectually to a course of action. Jadi hubungan erat antara tindakan, sebab-sebabnya orang melakukan tindakan, ya, dengan emosional dan intelektualnya. Jadi komitmen itu disadari secara intelektual, artinya dianalisis. Kita tuh sanggup gak kita melakukan itu? Kita itu yakin kita akan melakukan itu dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Ya. Tapi juga secara emosional, jadi memang harus dilakukan. Nah, kalau dari asal-usul katanya, jadi komitmen, noun, kata benda, ya, adalah a pledge to do something. Jadi alasan melakukan sesuatu. Ya. Dan terkait antara emosional atau intelektual yang dilakukan atau keterkaitan emosional dan intelektual terhadap tindakan-tindakan yang menurut kita itu ideal. Artinya ideal itu harus dipenuhi, layak, punya necessary and important to do so, untuk melakukannya. Nah, secara umum, nah, jadi komitmen itu artinya bukan melarikan diri ketika itu terjadi, ketika dianggap berat itu bukan melarikan diri. Ya. Komitmen itu juga artinya jujur dan layak dipercayai, trustworthy. Karena kalau kita ini layak dipercayai, maka kita akan mendapatkan kepercayaan. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan itu antara lain persyaratannya itu adalah komitmen yang dipenuhi. Komitmen juga bisa berarti menjaga supaya hubungan kita ini terjadi dan nyata. Komitmen bisa berarti juga ya, melakukan ya, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang ini bersama-sama. Jadi karena saya sudah janji, maka saya melakukannya. Jadi atas janji itulah maka saya melakukannya. Jadi ada dua belah pihak. Walaupun kadang-kadang kita komitmen terhadap diri sendiri, tapi kan saya sebagai diri sendiri, sebagai satu pihak, ya, memberikan komitmen kepada saya juga ya, untuk melakukan yang saya janjikan, yang saya maui.
Komitmen juga bisa mempunyai apa namanya having my back at all times. Jadi menjadi sandaran ya setiap saat. Karena manusia itu dipegang mulutnya. Commitment means having faithful to me even when the temptation is great. Jadi komitmen itu menjadi nasibku, menjadi tujuanku. Bahkan ketika itu usaha-usaha kita ini dalam mencapai sesuatu yang besar. Jadi itu komitmen. Nah, menurut Anda bagaimana? Di halaman berikut adalah individual commitment adalah individual komitmen terhadap kelompok, terhadap usaha kelompok, itu yang bisa menjadi teamwork, bisa menjadi kerjasama, bisa menjadi berjalannya tim itu. Karena ada komitmen dari individual terhadap kelompok. Nah, komitmen individual terhadap kelompok, kelompok-kelompok terhadap perusahaan, terhadap satu organisasi, ya, satu organisasi, satu orang, satu kelompok, satu organisasi terhadap satu masyarakat, ini yang membuat segala sesuatunya itu berjalan. Sehingga peradaban pun juga berjalan, civilization juga bekerja. Makanya sebetulnya kan antara organisasi ataupun perkumpulan ataupun tim ataupun bahkan negara itu sebetulnya ada kontrak individual. Ya, ingat zaman Jean-Jacques Rousseau dulu ada kontrak individual antara kita dengan negara. Nah, sama dengan kelompok juga demikian. Saya komit terhadap kelompok. Ya. Lah, bagaimana komitmen ini bisa berkembang? Ya, bagaimana komitmen ini bisa atau apa hubungannya terhadap achievement excellence, terhadap kebahagiaan, terhadap sukses? Ya, di slide yang pertama ini, without commitment, nothing happen. Nggak ada komitmen, ya nggak akan terjadi apa-apa. Ya, itu sama dengan yaitu omdo itu omong doang, atau NATO, no action, talking only. Ya, atau bahasanya saya itu kacang kakean cangkem. Jadi tanpa komitmen tidak akan terjadi apa-apa. Jadi ini quote dari T.D. Jakes yang pertama, ya, yang kaitannya sama komitmen. Jadi kalau kita ingin excellent, ingin happy, ingin sukses tanpa komitmen ya sama aja bohong. Ini namanya umat kamit. Ya. Di slide yang kedua adalah you cannot conquer what you are not committed to. Anda tidak akan bisa mengalahkan apa yang Anda inginkan, Anda yang tidak komit. Diinginkan tapi tidak komit, ya nggak bisa dikalahin. Pengen menang kok tanpa usaha. Ya, ngimpi kali. Jadi you cannot conquer what you are not committed to. Anda tidak bisa mengalahkan yang Anda tidak berkomitmen. Ya. Jadi komitmen itu misalnya rasa cinta, I love you lah. I love you itu ada tindakan-tindakan untuk menjadikan I love you itu menjadi nyata. Tapi kalau I love you hanya ngomong doang itu namanya gombal. Oke. Nah. Nah, di quote yang ketiga ini, unless commitment is made, there are only promises and hopes, but not plan, no plan at all.
kecuali komitmen ini dibuat, artinya dilaksanakan. Ya. Kalau belum dilaksanakan, maka hanya janji-janji dan harapan-harapan tanpa perencanaan. Jadi komitmen itu harus disertai dengan tindakan, harus ditindaklanjuti dengan tindakan. Kalau tidak, ya, jadi walaupun komitmen itu sudah dibuat, ada perjanjiannya, itu di atas materai 6.000, tapi tidak dilakukan, namanya janji, namanya harapan, ya, tanpa perencanaan. Jadi kalau sudah komit, maka kita rencanakan, lalu laksanakan. Laksanakan itu berdasarkan yang kita rencanakan. Baru itu jadi. Nah, di quote berikutnya adalah commitment is the foundation of great accomplishment. Jadi keberhasilan yang hebat, ya, apapun kita ingin capai, ingin bentuk, ingin ciptakan, fondasinya adalah komitmen. Ya. Balik lagi, komitmen itu apa? Jadi secara intelektual, secara mental, ya, kita mengarahkan untuk mencapai apa yang kita janjikan. Saya bilang secara intelektual loh, artinya ada perhitungannya. Jadi jangan cepat ya atau inge boten kepanggih, itu namanya emosionalnya doang, tetapi tidak disertai dengan perhitungan. Jadi di balik keberhasilan manusia, di balik kedikdayaan kebudayaan, itu ada komitmen-komitmen individual gini yang dilaksanakan, ya, secara bersama-sama. Oke. Di quote berikutnya adalah productivity is never an accident. Jadi yang namanya produktivitas, sikap kerja, ya, keberhasilan itu bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semuanya ada dalam grand scenario dan diusahakan. Ya. Lah, basic dari itu semua, dasar dari itu semua adalah komitmen. Ya, saya bersedia, itu komitmen. Ya, saya akan laksanakan. Siap. Jadi productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence. Ya, selalu menjadi hasil dari komitmen untuk menjadi excellent. Excellent itu apa? Di atas rata-rata. Ya. Excellent itu beyond expectation. Di balik atau di lebih tinggi atau lebih banyak dari yang diharapkan. Itu namanya excellent. Jadi komitmen terhadap excellent, jadi jangan hanya yang biasa-biasa saja, tapi di atas rata-rata biasa. Juga didasarkan kepada intelligence planning, jadi planning yang ciamik, planning yang bagus. Planning yang bagus itu apa? Smart, specific, measurable, attainable, realistic, timely. Ya. Jadi spesifik itu jelas, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Itu jelas, spesifik itu namanya. Ya. Terukur kuantitas dan kualitas. Ya. Terukur, measurable. Ya. Attainable, tinggi namun masih bisa dicapai. Realistik, masuk akal. Artinya antara sumber daya sama target itu masuk akal, sumber dayanya ada, ngerti cara metodenya, ya, dan ada dalam pecahan-pecahan rentang waktu, ya. Jadi rencana mingguan, bulanan, ya.
2 bulanan, 3 bulanan, 3 bulanan itu disebut quarter. Makanya quarter ada 4. Kuartal. Orang suka keliru kuartal itu dikiranya 4 bulan gitu, enggak. Kuartal itu 3 bulan. Tahunan, ya. Dan fokus effort. Jadi usaha yang terfokus. Itu baru muncul yang namanya productivity. Ya, jadi productivity is never an accident, it is always the result of commitment to excellence, intelligence planning, and focus effort. Ini quote dari Paul J. Meyer. Oke ya, jadi itu. Lah, berikutnya, di quote berikutnya, yang kaitannya dengan komitmen sebagai foundation dari keberhasilan kita. The only limit to your impact is your imagination and commitment. Jadi batas yang mempengaruhi, jadi batas yang membatasi atau garis yang membatasi dari seluruh kemampuannya kita, itu hanya imajinasinya Anda. Artinya kalau imajinasinya Anda liar, besar, hebat, ya tidak ada batasnya. Ya, yang kedua yang menjadi batas itu adalah komitmennya kita. Artinya dari perhitungan intelektual dan emosi kita sanggupnya seberapa, itu yang menjadi batas. Ya. Saya pernah ke Baduy itu, lalu kan itu masyarakatnya semua orang boleh bertani dimanapun, pokoknya asal miliknya, tanahnya miliknya masyarakat. Lalu pertanyaannya itu berapa banyak masing-masing orang ini kebagiannya? Ya terserah, artinya terserah itu sesuai dengan kemampuannya dia. Kalau dia mampu 2 hektar ya 2 hektar, kalau dia mampunya 200 meter ya 200 meter, ada yang 20 meter ya 20 meter. Ya. Nah, jadi unsur keadilannya di Baduy itu ya, disesuaikan dengan kemampuan orang. Jadi bukan kemudian kalau saya ini punya tanah itu besar, itu misalnya 2 hektar, yang satu 200 meter persegi itu, ya sama-sama adil, yang satu mampu, yang satu tidak mampu. Nah, ini yang justru mencegah keserakahan. Nah sama, kita juga begitu. Kita ingin kaya monggo, ingin miskin monggo, kita ingin sedang-sedang saja monggo. Jadi the only limit to your impact dalam hidup kita ini adalah your imagination dan komitmen. Anda punya imajinasi seperti apa, komitmennya seperti apa. Kalau sanggupnya segini ya segini saja. Karena hidup adalah pilihan. Di topik berikutnya atau di quotation berikutnya adalah you always have 2 choices. Anda selalu atau kita selalu punya 2 pilihan. Apa 2 pilihannya kita? Your commitment dibandingkan sama your fear. Jadi komitmenmu dibandingkan sama ketakutanmu. Kalau kita takut ya sudah, ya dapatnya sedikit, namanya takut. Tapi kalau emosi kita, intelektualnya kita, kayak aku sanggup nih, sekian. Wow, bisa misalnya 20 kali dari orang yang penakut itu. Ya bisa, monggo. Ya. Dan jangan menyalahkan dunia, jangan menyalahkan kondisi. Kenapa? Lah kondisi dunia itu sama. Kita 24 hours for everybody, 24 jam untuk semua orang. 7 hari dalam seminggu untuk semua orang. Tapi yang satu bisa berhasil, yang satu tidak berhasil. Yang satu penakut, yang satu pemberani.
Yang satu berani komit beneran, yang ini komat kamit. Ya. Jadi kalau ketakutannya kita, ketidakberaniannya kita kecil, ya jangan minta lebih. Kalau kecil komitmennya, penakutnya, rasa ketakutannya besar, komitmennya kecil, pengen sama dengan yang tidak takut dan komitmennya besar, yang namanya tidak adil itu namanya. Oke, ya. Jadi dalam hidup kita selalu punya pilihan. Anda mau memilih yang seperti apa? Ya, punya komitmen gede atau punya ketakutan gede? Oke ya, di quotation berikutnya adalah we must learn not to give up. Kita harus belajar untuk tidak menyerah. Ya. Kita harus belajar untuk tidak menyerah. When requirements are not met. Kalau persyaratannya tidak dipenuhi. Artinya kalau tidak dipenuhi kita gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, ya tentunya kita pelajari lagi, atau bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, tinggal siapa yang mati duluan. Kita juga belajar untuk tidak menyerah ketika komitmennya dibelanjani. When commitment are broken, tidak tercapai. Ya. Jadi itu arti dari quotation ini, quote ini. Jadi Ian LaVanzan. Ya. Jadi itu adalah hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan komitmen. Ya, apa itu komitmen, apa fungsinya, apa manfaatnya dalam masyarakat dan hidup kita, lalu gimana kita memperbaiki komitmen. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu lagi di topik berikutnya.